Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri semuanya. Sebelumnya saya sapa dua. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada senyum. Nama saya Fadli Alfatah dengan NIM 33372300004. Di sini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek tugas pembuatan game 2D lagi dan menggunakan Unity versi 6.1. Oke, kita masuk ke tujuan proyek yang saya buat ini. Tujuan proyek saya ini membuat karakter player dalam bentuk 2D yang dapat bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai input pengguna, melakukan lompatan satu kali dan tidak boleh atau tidak bisa double jump. Yang selanjutnya mendarat kembali ke tanah sebelum bisa melompat lagi. Nah, selanjutnya proyek yang saya buat dan objek-objek dasarnya yaitu pertama-tama saya membuat proyek baru di Unity dengan template 2D. Kemudian saya membuat dua objek utama yaitu ground. Ini satu, dua, tiga. Ini semuanya ground ya teman-teman semua. Jadi bentar, ini kita rapiin dulu. Nah, ini jadi yang tiga ini sama sebenarnya. Oke, saya menambahkan objek sprite berbentuk kotak atau square ya dibilangnya dan mengganti ukurannya agar menjadi lantai. Ya, seperti ini. Habis itu si lantai ini atau si ground ini kita tambahin box collider. Untuk apa sih box collider itu? Yang sudah saya jelaskan di video yang kemarin itu box collider itu untuk mendeteksi si player ketika respawn itu dia kan kena gravity satu. Nah, yang kemarin saya bilang kalau misalkan 2D platform itu bakalan ada gravity-nya. Nah, untuk menyangga si playernya ini kita harus ada platform atau ground atau lantai. Nah, si lantainya itu dikasihin box collider supaya si player ini bisa mendeteksi adanya lantai. Kayak gitu, teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa si groundnya ini dikasih tag ya, teman-teman. Kalau dari Unity-nya, teman-teman harus add tag dulu. Nah, di sini tinggal tambah, nanti tinggal ketik aja ground. Seperti itu, teman-teman semua. Oke, yang selanjutnya, saya menambahkan player. Sini saya sudah mendapatkan asetnya dari dosen saya. Jadi saya tinggal drag aja langsung kayak gini. Nah, jadi player ini saya tambahkan box collider dan juga rigid body. Nah, box collider itu tujuannya itu bisa eh, berinteraksi sama ground. Jadi yang saya tadi bilang, ketika si player ini jatuh, itu dia mendeteksi kalau misalkan ini lantai kayak gitu. Jadi eh simpelnya gini deh, dia kan mempunyai gravity kan, gravity satu, gravitasi. Nah, ketika dia orang jatuh ke sini, nah itu dia ketahan nih sama platform kayak gitu. Jadi yang dikasih box collider itu bukan cuma platformnya, tapi juga si playernya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini juga saya menambahkan rigid body. Rigid body itu yang tadi saya bilang, kalau misalkan game 2D platform itu dia menggunakan gravity scale. Nah, tujuan dari gravity ini, eh, dia kalau misalkan mulai game itu, sorry, gravity itu ya gravitasi pada umumnya. Ketika dia gravitasi nol berarti dia
nggak bakalan jatuh. Jadi dia tetap di sini. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia punya gravity scale-nya satu, nah gravity scale-nya satu, dia bakalan jatuh. Kayak gitu. Oke, teman-teman semua, kita lanjut. eh yang selanjutnya itu pengaturan rigid body dan collidernya. Saya sendiri memastikan bahwa rigid body pada player sudah benar dengan mengaktifkan freeze rotation Z. Mana rigid body? Nah, ini dia. Tujuannya apa sih? Freeze rotation eh, Z ini. Jadi freeze rotation Z itu biar player teman-teman itu nggak kelempar atau nggak muter gitu loh. Kalau misalkan nabrak objek. Jadi kadang kan nih, kalau misalkan dia nggak dicentang, ketika dia jalan ke sini, nah dia lompat terus ke pentok ini yang ujung. Nah itu dia bakalan berbalik, teman. Si badannya itu bakalan terbalik. Nanti kita kasih demo ya. Nah, selanjutnya untuk si ground itu cukup hanya box collider saja, teman-teman. Jangan ditambahin rigid body kayak gitu. Karena si ground itu cuma butuh collider aja. Oke, selanjutnya saya itu membuat script player movement. Bentar, mana nih scriptnya? Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Saya membuat script player movement yang berisi logika pergerakan. Jadi ya ada yang ada di script ini itu fungsi gerak horizontal dengan input gate axis horizontal dan fungsi lompat satu kali dengan syarat hanya bisa lompat saat menyentuh ground dan deteksi collisionnya agar is grounded kembali terus saat menyentuh tanah kayak gitu. Oke, kita langsung nah seperti yang kemarin saya jelaskan ketika teman-teman mau menambahkan apa namanya script kalian klik kanan langsung create. Di sini cari aja ada namanya scripting dan empty subscript. Jadi tinggal teman-teman tambahin eh, scriptnya. Oke, langsung kita buka aja scriptnya. Nah, di sini eh, sudah terbuka ya teman-teman. Ini isi script yang ada di eh, project saya kali ini. Kayak gitu. Nah, jadi eh kalau misalkan di sini saya akan menjelaskan kode-kodenya. Nah, untuk bergeraknya itu selalu ada di void update. Karena kalau misalkan nggak update, dia jadinya kayak misalkan start doang nih kayak gini. Satu ya start aja gitu. Kalau misalkan update kan dia terus berjalan kan. Itu tujuan update. Nah, saya menggunakan float move input get axis. Nah, selanjutnya untuk lompatnya, karena kemarin itu kita tugasnya supaya lompatnya itu tidak double, karena eh, kemarin kita di mata kuliahan GKV itu semuanya double, jadi kita ditugaskan buat coba gimana sih supaya lompat hanya jika dia di tanah atau lompatnya itu cuma satu kali kayak gitu. Nah, potongan kode yang ini itu mastiin kalau misalkan si player hanya bisa lompat saat dia menyentuh tanah. Jadi ada is grounded sama dengan true kayak gitu. Tapi di sini
isinya dan langsung di set false agar tidak bisa double jump. Kayak gitu teman-teman. Kenapa false? Karena biar nggak double jump. Oke teman-teman semua. Jadi eh, setelah semua selesai, saya klik tombol play. Kita tunggu dulu teman-teman loadingnya. Agak lama juga biasanya kalau misalkan spek laptop teman-teman itu kurang memadai. Oke teman-teman semua, ini sudah masuk ke dalam gamenya ya. Nah, kita coba gerakin pakai WA karena di sini bukan kayak kemarin kan itu bisa digerakin WASD, tapi di sini cuma kiri dan kanan kayak gitu. Kita coba lompat. Nah, ini saya kencengin ya, cek biar teman-teman kedengeran. Nah, jadi dia lompat ketika dia menyentuh tanah saja, kayak gitu. Nah, nah. Oke. Player itu dapat bergerak ke kiri dan ke kanan aja, serta bisa lompat satu kali. Jika tekan tombol spasi dua kali, player itu nggak akan lompat lagi karena dia kan tadi yang sudah saya bilang, dia harus menyentuh si lantai dulu supaya bisa lompat lagi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk pengaturan lompatnya itu ada di scriptnya, teman-teman. Di sini kita pencet aja playernya. Nah, yang paling bawah nih, ini ada player movement script. Nah, jamnya itu saya pakai 5 dan movement speednya kita naikin aja karena tadi kurang. Kita kasih ke 10. Nah, coba kalau misalkan si Z-nya ini kita nonaktif karena tadi saya sudah bilang kalau misalkan kita akan coba. Nah, kita coba dulu. Kita tunggu lagi teman-teman. Apakah iya yang saya bilang eh, si player ini ya bakalan muter jalannya? Nah, itu dia. Ini teman-teman, kalau misalkan si rotasi si Z-nya itu udah dipakai, nanti bakalan kayak gini teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya untuk tembak pun nggak usah lompat lagi, jadi tinggal jalan aja. Nah, kayak gitu. Oke, jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya presentasikan ke teman-teman semua. Mohon maaf apabila pada penjelasan objek kali ini terlalu terburu-buru atau apa, atau saya juga kurang menjelaskan dengan lebih detail. Kalau teman-teman semua ingin bertanya, silakan tambah ke kolom komentar aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. See you di tugas selanjutnya. Bye-bye.